Shalom Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada WA masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh. Tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya. Halo. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke. Salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak?
Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Sekarang saya tanya saudara ya, kisah Ayub itu ujian dari Ayub menderita itu ujian dari Tuhan atau cobaan dari setan? Dua-dua bertemu. Kenapa? Karena setan mau mencobai Ayub, tujuannya jelek, hancurkan iman Ayub. Tapi Tuhan izinkan itu juga. Tujuannya apa? Supaya iman Ayub terbukti benar. Maka dari kacamata Tuhan ini adalah ujian buat Ayub. Tapi dari kacamata iblis ini adalah cobaan buat Ayub. Tuhan bertujuan baik supaya iman Ayub timbul seperti emas, tapi setan bertujuan jahat supaya iman Ayub hancur. Motif tujuan berbeda, tapi bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Nah, iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia supaya binasa. Bagi iblis tujuan motifnya jahat. Tapi bagi Tuhan, dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus dosa ditebus. Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, tahu-tahu terjadi penebusan, dia kecolongan. Karena apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertegar rencana Allah, rencana iblis, rencana Allah, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu. Dari sisi Allah, salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Ya, begitu jawabannya.